Hai teman-teman rekan-rekan, pada kesempatan ini saya baru saja menyelesaikan memberikan training inspirasi kepada para trainer, The Power Trainer di daerah Banyuwangi, tepatnya di 7 Bukit, tempat penambangan emas terbesar di Jawa Timur. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan inspirasi bagaimana sih caranya mengatasi demam panggung atau yang seringkali disebut dengan grogi ketika kita memberikan ceramah, pidato, presentasi, ataupun memberikan training atau public speaking. Hal pertama-tama yang paling gampang dilakukan adalah dengan persiapan. Jadi, kenali dan buatlah kita menjadi sangat-sangat terbiasa atau familiar dengan materinya. Seringkali ketika kita nggak siap, makin kita gampang grogi. Atau kita nggak tahu siapa sih audiens kita. Yang kedua adalah dengan teknik memvisualisasikan. Menciptakan bayangan, imajinasi. Teknik ini banyak dipakai oleh para trainer yang keren, para pembicara yang keren. Pada saat ketika mereka akan memberikan seminar atau memberikan training. Ingat dong apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Energi akan mengikuti imajinasi kita. Jadi pada saat ketika kita percaya, yakin, dan membayangkan bahwa pada saat ketika di kelas nanti peserta kita akan antusias dan kita juga membawakan dengan antusias, biasanya energi kita juga akan mengikuti itu. Teknik berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan fokus pada peserta-peserta yang menyenangkan, yang bersemangat dan positif. Biasanya pada saat ketika kita pidato, ceramah, training, presentasi, atau mengajar, beragam peserta bisa ada di situ. Nah, yang terjadi adalah ada peserta yang mungkin malas, mukanya jutek, tidak menyenangkan, merasa nggak nyaman. Dan kalau kita memberikan perhatian pada peserta yang seperti itu, semakin kita akan merasa capek, kita akan merasa letih. Teknik berikutnya adalah teknik yang banyak dipakai oleh para terapis untuk membantu mereka-mereka yang mengalami penyakit atau sindrom anxiety, kecemasan, dengan cara mengajak mereka fokuskan perhatian mereka ke satu titik tertentu. Dengan demikian pikirannya tidak kemana-mana, supaya rasa cemas mereka tidak semakin menjadi-jadi. Teknik nomor 5 yang berikutnya adalah dengan menjaga self-talk kita. Ketika self-talk negatif terjadi, perasaan-perasaan tidak menyenangkan juga mengikuti. Jadi kadang grogi atau demam panggung itu terjadi karena di pikiran kita sudah membayangkan bahwa, wah, ini ada peserta yang mukanya kayaknya tidak menyenangkan. Mungkin dia nggak suka dengan saya. Kelihatannya materi saya nggak terlalu bagus sih. Bisa jadi karena dia lagi sakit, bisa jadi karena dia lagi punya masalah, atau sebenarnya dia sama sekali nggak paham dengan materi yang Anda jelaskan. Bukan karena salah Anda, tapi karena memang kriteria dia nggak sesuai. Teknik berikutnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi demam panggung juga adalah dengan mengubah metode kita pada saat itu. Misalnya contoh, ketika Anda berdiri dan menyampaikan sebuah materi, ternyata peserta merasa nggak antusias. Bisa jadi gaya cara Anda harus diubah. Misalnya contoh, kalau dia punya training, bisa saja kemudian setelah Anda menyampaikan sesuatu, Anda minta kepada peserta, yuk ngobrol dengan teman di kiri atau di kanan Anda berdua-dua untuk sharing mengenai pengalaman Anda terkait dengan materi. Pada saat ketika mereka berbicara, mereka sharing, ada kesempatan buat Anda untuk menarik nafas, untuk mengubah dan memikirkan metode pendekatan Anda berikutnya. Atau Anda bisa ngajak peserta untuk ngobrol dan apa yang dikatakan oleh peserta itu bisa menjadi bahan berikutnya yang Anda sampaikan. Teknik terakhir, kalau Anda perhatikan, pada saat ketika demam panggung atau grogi, pernafasan kita menjadi semakin dangkal dan semakin tersengal-sengal. So, salah satu hal terbaik adalah dengan mengendalikan pernafasan kita. Dan itu membuat kita lebih tenang, lebih rileks, dan kita bisa memikirkan langkah kita berikutnya. Dan sedikit tambahan lagi, saya baru saja teringat dengan beberapa hal yang dilakukan oleh para pembicara keren seperti Anthony Robbins dengan menciptakan gestur, kata-kata, atau perilaku, atau kebiasaan tertentu sejak awal untuk memberikan energi. Misalnya contoh, ada yang dengan mengepalkan tangannya, ada yang memberikan tepuk tangan kepada dianya, ada yang dengan menepuk-nepuk dadanya, ada yang dengan meloncat-loncat, macam-macam. Tapi dalam mereka untuk mengatasi demam panggung, sehingga pada waktu masuk ke dalam ruangan kelas, lebih bersemangat dan lebih punya energi. So, ini beberapa teknik yang seringkali diajarkan, seringkali di-sharingkan. Semoga beberapa teknik di sini bisa Anda pergunakan untuk membantu Anda mengatasi demam panggung. So, dari Kota Banyuwangi, dari Taman Emas di 7 Bukit, salam antusias selalu.